Pernah ada di masa Ibnu Hajar al-Asqalani Al-Qadhi rahimahullahu ta'ala, dia sebagai seorang yang terhormat, sebagai hakim pada saat itu, beliau naik kereta kuda kencananya, ketemu sama orang Yahudi yang jualan minyak. Yang mau tidak mau ketika dia jualan minyak, bajunya akan belepotan, ya kondisinya sangat memprihatinkan. Maka ketika lewat ditanya sama orang Yahudi ini, gimana kata dia, kok nabimu menyampaikan dunia itu penjara buat orang beriman dan surga buat orang-orang kafir? Aku ini Bismillahirrahmanirrahim. Yang jelas, lelahnya pelaku kemaksiatan berakhir dengan penyesalan. Tetap dia lelah walaupun dia merasakan nikmatnya. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini sijnul mu'min, penjara buat orang beriman, wa jannatul kafir, dan surga buat orang-orang kafir. Pernah ada di masa Ibnu Hajar al-Asqalani Al-Qadhi rahimahullahu ta'ala, dia sebagai seorang yang terhormat, sebagai hakim pada saat itu, beliau naik kereta kuda kencananya, ketemu sama orang Yahudi yang jualan minyak. Yang mau tidak mau ketika dia jualan minyak, bajunya akan belepotan, ya kondisinya sangat memprihatinkan. Maka ketika lewat ditanya sama orang Yahudi ini, gimana kata dia, kok nabimu menyampaikan dunia itu penjara buat orang beriman dan surga buat orang-orang kafir? Aku ini kayak gini, kafir hidupnya susah, engkau beriman hidup penuh dengan kenikmatan. Kata Ibnu Hajar, katakan, iya, engkau dengan kondisimu sekarang ini dibandingkan dengan nanti di neraka, engkau seperti di surga. Dan aku dengan kondisiku seperti ini dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang penghuni surga, maka aku berada di penjara. Maka jangan salah meletakkan kelelahan dan kecapean kita, jemaah. Tapi yang terakhir, semua kelelahan akan berakhir. Dunia ini pendek, tidak lama. Makanya orang-orang nanti di akhirat akan ditanya, berapa lama kalian tinggal di sana? Ada yang mengatakan 10 hari, ada yang mengatakan 1 hari, ada yang mengatakan antara duha sampai waktu asar. Karena memang benar-benar pendek. Maka jangan sampai ambisi kita dunia yang pendek ini. Jadikan ambisi kita akhirat. Dan kata Nabi SAW, man kanatid dunya hammahu, barang siapa yang dunia menjadi ambisinya, ja'alallahu faqrahu baina ainaihi, maka Allah akan menjadikan kefakiran di antara kedua matanya. Jadi ini orang kalau ambisinya dunia, dia akan takut dengan kefakiran. Wa syattata alaihi syamlah, Allah akan cerai beraikan urusannya, ruwet hidupnya. Tadi bisa tidurnya susah, ya, ketemu keluarga susah. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu, dan tidak akan datang dunia kepada dia kecuali sesuai dengan takaran. Namun dia mendapatkannya dengan capek dan lelah yang berlebihan. Wa man kanatil akhiratu hamma, barang siapa akhirat menjadi ambisinya, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi. Kalau ambisinya akhirat, dia capek, dia lelah, tapi Allah akan jadikan kekayaan di dalam jiwanya. Dia merasa cukup, ridho dengan apa yang Allah berikan. Wa jama'a alaihi syamlah, urusannya Allah sederhanakan. Wa atathud dunya wa hiya raghimah, dan dunia akan datang kepada dia hina dunia ini. Dia tidak berharap dunia ini. Dia berharap surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi.